Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di kebunnya Mas Temon. Lokasi kebun ini ada di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kebetulan lagi lebaran, mudik, pulang, dan kita main ke kebun beliau. Ada banyak manfaat, ada banyak ilmu yang kita bisa dapatkan dari kebun beliau. Dan mari kita ikuti bersama-sama. Assalamualaikum Mas Temon. Waalaikumsalam. Ini beliau pemilik kebun alpukat. Kebun alpukat Pak Temon. Oke. Di Google Map kalian bisa dapatkan alamat kebun beliau. Kebunnya udah usia 3-4 tahun, bahkan sudah berapa kali berbuah ya Pak? Iya, nah, 2-3 sebentar kali. lagi kalian kalau mau cari alpukat-alpukat yang oke, datang ke kebun beliau. Ada di Maps, kebun alpukat Pak Temon, di sekitaran Parangtritis. Betul. Ayo kita lihat keseruannya. Nah ini kita lihat kayaknya Pak Temon sudah TW nih. Ini top working sama apa Pak Temon? Aligator ya Pak? Aligator. Iya. Jadi ini tanaman lokal. Usia berapa tahun kemarin? Ya 3 tahun. 3 Karena tahun. pertumbuhannya kurang bagus ya kami ikhlaskan aja eksekusi. Kami potong ya, iya. ngikuti yang senior-senior. Ternyata ya alhamdulillah bisa sedikit-sedikit walaupun belum sempurna. Belajar. Aligator di DPL 300-an ini akan potensi terbaik. Dan semua jenis alpukat ketika ditanam di Gunung Kidul, Mas. Saya kemarin dikasih alpukat. Sebenarnya alpukat itu biasa saja. Yeah. Ketika ditanam di Gunung Kidul jadi luar biasa. Makanya saya ikut-ikutan Mas Temon untuk ngeramein tanam alpukat di Gunung Kidul. Karena di bawah tanah Gunung Kidul itu jutaan metrik ton fosfat dan yang lain-lain. Jadi itu mineral yang sangat dibutuhkan oleh tanaman-tanaman buah. Untuk naikin rasa, untuk naikin kualitas buah. Nah di sini ini banyak tanaman-tanaman yang ditanam dari biji. Ini salah satu contohnya. Ini berapa tahun Mas? 4 tahun ya setengah, mungkin 4 tahunan. 4 tahunan ya. Dan ini sudah mulai berbunga. 2 kali buah. Nah, walaupun kemarin belum banyak. Ini teman-teman bisa kita lihat. Ini tanaman dari biji. Tanaman dari biji ini secara alamiah lebih mundur. Usia buahnya itu agak mundur. Jadi bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun, tergantung bagaimana merawatnya. Nah di sini perawatan ini ekstra dibandingkan tanaman-tanaman di luar. Karena Mas Temon melakukan penyiraman berkala. Betul. Kemudian pupuk juga. Cuman ada satu sayang Mas. Ya. Nun sewu kalau menurut saya. Iya. Ini tanaman sampean sudah cukup untuk masuk produksi. Udah mulai harus setoran nih kalau batang segede gini nih. Nah cuman ada yang kelewat mungkin di sampean. Ada batang-batang di atas itu yang harus banyak pertumbuhan ke atas. Nah mestinya campur tangan kita adalah pruning. Nah salah satu pruning yang perlu dilakukan adalah membatasi ranting-ranting yang tumbuh ke atas, dipotong, terus dibiarkan mereka untuk ke samping. Oh ya, siap Pak. Gitu. Karena rumusnya begini. Pohon apapun ketika batang itu menjulang ke atas, dia tidak akan menghasilkan buah. Karena dia hanya transfer pertumbuhan, transfer makanan. Pohon itu nanti efeknya adalah bertumbuh dan bertumbuh. Nah, sedangkan ini usianya bukan untuk lagi bertumbuh. Usia vegetatifnya sudah selesai. Sekarang masanya generatif. Caranya tanam itu mau bertumbuh terus karena ngejar matahari, terus kemudian juga makanan berlebihan, makanya kita bentuk. Bagaimana caranya? Pruning. Ada batang-batang yang ke atas, itu kita potong. Terus pilih batang-batang yang ke samping. Siap. Jangan terlalu ekstrim, sedikit-sedikit dulu. Oke. Gitu. Terus kan ada batang 2 pohon ini ya? Ya. Nah itu. Yang tengahnya yang dipangkas agar supaya matahari masuk.
Oh, siap-siap. Iya, iya. Gitu. Sehingga keuntungannya apa sih? Keuntungan pertama, kutu kebul akan berkurang. Kedua, fotosintesanya akan lebih banyak. Jadi satu buah itu membutuhkan berapa daun, nanti jenengan hafal. Betul. Gitu. Ya, siap-siap. Sekarang nggak usah dijelasin, nanti hafal. Oh, ini ternyata yang optimal tuh daunnya sekian gitu. Akan paham. Jadi mulai sekarang yang perlu dilakukan adalah pemotongan ranting-ranting yang tumbuh ke atas. Siap-siap. Untuk koreksi, nun sewu. Oke, kita geser lagi. Kalau ini kebetulan kemarin buahnya agak lumayan. Oke. Dan ini buahnya baru dipetik 1 bulan, kalau langsung muncul kembangnya gimana Pak ya? Wah, ini berarti varietas ini super, Mas. Nah, nun sewu, saya lihat ciri daun apa muda dari beberapa alpukat ya. Ini karakternya sepintas. Saya punya varietas Sijaka. Ya. Terus ada juga varietas Deana. Ada juga saya perhatikan kemarin itu lilin singkawang. Karakternya seperti ini. Ini karakternya. Nggak terlalu panjang, pendek, bertumbuh, bertumpuk seperti ini. Saya curiganya ini varietas unggul. Itu loh. Dilalah jenengan budidayakan dari biji. Pertahankan. Buahnya gimana? Buahnya sangat lembut banget Pak. Nah, udah. Lagian gitu. ini kulitnya tuh tipis kayak kulit pisang itu ya, ngupasnya tuh. Enak ya? Enak, nggak ada rasa getirnya. Nah, ini potong Pak. Ini potong. Yang pokoknya ke atas. Kemarin mau motong itu udah tumbuh kembang kayak sayang. Kalau udah kembang jangan. Ini dari ciri daun pertumbuhannya, daun-daun muda, saya membaca ini varietas unggul. Terima kasih Jadi Pak. kalau jenengan ini punya ini dan nanti produktivitasnya bagus, rasa buahnya bagus, pertahankan. Kasih nama alpukat temon. Oh. Ini kemarin juga kami bohe kambing kami spesialin. Nah, biasanya Pak 1 karung, ya ini 2 karung. Ini Mas Pak Iwan, kita lihat. Nah, seperti ini jangan dibiarkan. Ini langsung buangin. Ini sudah mewah ini. 2 karung ya Mas? Ya, 3 bisa ini. Oh iya, saya potong ya? Ya Pak, ya. Nah ini. Nah. Oke. Jadi yang batang ke atas itu selalu buang saja, nggak usah ragu. Nggak usah eman ya. Nggak usah eman. Karena yang kita kejar produktif. Kualitas. Dan ini kemarin juga kami sambung. Nah nanti kalau sudah jadi, pilih salah satu sini atau ini atau dua-dua ini. Kalau ini jangan dipertahankan. Kalau ya. jadi. Tapi kalau yang lainnya ini mati ya ini pertahankan. Dan ini rajin ngewiwil. Yang seperti ini. Ya. Nah, yang penting kaidah pertumbuhan itu dipahami. Kalau tidak, kita budidaya apapun akhirnya tidak paham ilmunya, sehingga suka kok sekian tahun nggak produktif, nggak sesuai target, pertumbuhan subur bagus kok, tapi buahnya di kan gitu. Betul. Rupanya Pak Temon ini lebih apa? Kemarin belum tahu varietas yang unggul ya Mas ya? Belum Pak. Nah begitu sekarang sudah tahu varietas yang unggul yang banyak orang minat apa, tapi sayang karena udah sekian tahun ngerawat. Betul. Top working itu seperti kita motong tangan kiri kita, luar biasa sayang. Tapi kalau tahu kemanfaatannya, kita dengan rela hati akan lakukan top working. Dan ini kemarin kami gemburkan karena tanahnya itu sangat keras kalau Nah, kalau tanah keras itu jangan gemburkan, berikan dolomit, terus kemudian kocor dengan nutrisi nutrisi penggembur bakteri yang lebih mudah untuk menggemburkan. Misalkan kalau mau pakai ininya asam laktat. Asam laktat itu jangan bisa dapetin dari golek itu loh. kulit nanas. Oh iya. Kulit nanas di blender. Nah, itu dikasih di komposter apalah mikroba apa, fermentasi, nah, nanti dicampurkan. Dia lebih gembur tanah. Siap. Kalau pakai pupuk kimia pakai tapi ya cuma yang standar Poska itu yang subsidi itu Pak. Ya nggak apa-apa karena
bahan organiknya udah berlebih kok nih. Kemarin kohe sapi sama kohe kambing. Dengan kalau motong gini, ini upayakan habis dari sini mas. Ini karena nanti dia ngasih tempat untuk bertumbuh. Dari batangnya ini habisin ngeten. Satunya. Ini nggak disambung toh? Enggak, satu aja deh. Nah, ini jangan di. Ini dari sini, udah bagus. Ini buang. Oh. Ini yang umur 1,5 tahun, yang Ini langsung 1,5 varietas. tahun sambung. Sambung langsung. Ya. Oke. Sudah bagus. Niki nun sewu saya bantu pruning ya. Iya. Ini buang. Jenengan optimalkan ini. Ini batang utama, batang primer. Ini yang selalu saya bilang, ini batang sekunder. Ini di sono nggak ada batang, oke, jalan, nggak masalah. Nanti yang di tengah ini buang. Nanti yang sekarang di tengah ini kosongin, biarkan keluar. Jadi membentuk dari tadi, maksud saya dari kecil sudah kita bentuk. Ini akan bertumpuk, salah satu buang. Ini kalau Gunung Kidul sih nggak terlalu khawatir, terlalu rimbun lah. Ini sudah berbuah mas? Belum. Ini. Nah, ini ke dalam mas. Ya. Dalam buangin aja. Ini biarkan dulu. Nah, ini biar keluar ke sana. Biar sinar masuk Oke. ya Pak. Ini nanti ke sini, nun sewu saya potong. Nah, ini biarkan udara masuk. Ini sudah oke. Sudah pruning, nggak usah ekstrim, begitu saja. Jangan bisa lihat di tengah ada ruang di tengah. Ya. Tidak terlalu napa niku? Gerumbul. Nggih. Nanti pengembangannya jangan baru yang kayak gini-gini, tapi bertahap. Sementara biarkan dulu karena masih masa vegetatif. Itu. Selanjutnya ini ada yang ini sudah TW gitu. Udah. Nah, ini TW begini. Pokoknya gimana kita ngelihat TW mau punya siapa aja kasihan. Buang. Jangan dipelihara yang di bawah sambungan. Dan nampaknya Mas Temon ini jaraknya terlalu rapat ya Mas? Betul Pak. Dulu waton nanem. Iya. Belum ada ilmunya. Ini sudah pernah berbuah? Ini kemarin sudah. Ini kembang lagi. Alhamdulillah kembangnya. Nah, jangan perhatikan Mas. Batang yang ke samping ketika optimal itu pasti buahnya akan lebih bagus. Nah, jenengan yang ke atas itu jangan pangkas. Biarkan yang ke samping. Itu akan lebih produktif. Dan ketika ada buah yang habis panen langsung bunga lagi, habis panen bunga lagi, ya sudah itu fokusin. Nggak peduli varietas apa, yang penting seperti itu. Pertama, keduanya di pasar diterima, hajar aja. Betul. Nggak usah harus varietas A, varietas B. Karena Gunung Kidul ini yang jelek-jelek bisa jadi bagus. Itu udah muncul kembang. Ya mudah-mudahan harapan kami. Itu dah kembang. Ini varietas nopo di rumah? Biji yang depan juga. Rumah itu? Bukan dari biji juga. Oh. Yang ini yang yang stekan, yang varietas. Tapi yang dari biji ini, dari buahnya dulu memang enak-enak. Enggak kita cuma beli bijinya. Oh, dari bijinya. es. Tukang es. Jadi ya beraneka macam. Ya, kalau sudah teruji. Buahnya sudah positif kurang bagus gitu ya. Kurang bagus, mungkin kecil atau mungkin rasanya nggak bagus, ya kami ikhlaskan. Ciri bagus itu alpukat itu tadi. Kalaupun rasanya udah enak, saya yakin nanti di 2-3 tahun panen berikutnya itu akan lebih enak itu. Jenani varietasnya ada berapa di sini? Ya cuma kendil, aligator, miki, peluang. Oh, peluang.
Ya, sama si Jago tuh apa dari temen dulu. Oh, iya. Tuh katanya dari Jawa Timur, nggak tahu katanya. Nggih. Ke sini. Ya boleh kita ke sana, monggo. Kebunnya belum ada jalan yang anu, jadi hati-hati. Ya. Ini dalam proses di TW. Iya. Nanti ngambil yang tertinggi di sini, dipilih timur barat ya, di sini sama di sini, Mas. Oh, biar anu ya, nggak demet ya. Jadi yang seperti ini udah langsung buang saja. Nih. Jadi untuk mempersiapkan TW itu kita sudah siapkan yang mendekati di atas. Yang bawah jangan. Oh iya. Nah, ini biarkan optimal, nanti tinggal 1 2 3 4 5 cari yang bagus baru di. Ini kemarin sudah buah, tapi buahnya aduh kecil banget. Okay. Dan ya itu langsung dipotong. Pas itu. Nah ini Pak, ini tanaman yang ditanam dari seedling. Ini contohnya. Dan ini Gunung Kidul. Di mana Gunung Kidul itu nih nyari tanahnya susah, yang ada batu. Tapi terbukti. Ini 4 tahun ya pengairan ada ya Mas, tetap ada. Pupuk juga ada. Dan ternyata optimal. Ketika ada salah satu lokasi di Gunung Kidul yaitu Stone Park, kita tanamin alpukat dan nanti bawahnya kita tanam rumput odot, dan rumput odot itu adalah makanan untuk hewan ternak kita, dan hewan ternak tadi akan dikembalikan kotorannya ke bawah alpukat. Potensi terbaik di Gunung Kidul banyak sekali. Ini yang udah menunjukkan aksinya. Ini varietas Aligator. Ya. Nah, aligator ini jenengan kemarin ini mestinya yang sudah dipotong. Ini dipotong, jadi biarkan ini besar, ini yang besar, ini besar, bawah, ini potong, ini potong. Karena ini biarkan besar dulu. Ini potong, potong. Jadi nanti pembentukannya ada di ujung daun, muter sampai atas, nanti potong. Jadi dipaksa tanaman itu ke samping. Batang ini sudah masuk ke generatif. Batangnya sudah cukup Mas. Untuk menopang 25 kilo, 20 kilo ini sudah sanggup. Dan ini dijamin nggak akan mati. Tapi kalau dipaksa untuk 1 kintal mati. Nggak imbang ya? Nggak imbang. Makanya kawan-kawan, beliau sudah membuktikan ada salah satu pohon ya Mas. Ya. Yang buahnya sampai 1 kintal. 1 kintal lebih dikit. 1 kintal lebih. Usia 4 sampai 5. 4 sampai 5 Tapi di dekat tahun. rumah. Dan itu tanaman dari seedling. Akibatnya apa? Pohonnya layu terus mati. Karena overdosis. Karena waktunya belum mencukupi. Jadi jangan buru-buru seneng tanaman 1,5 tahun, 2 tahun udah berbuah lebat. Jangan. 2 tahun itu tanaman berbunga nggak apa-apa. Tapi jangan biarkan sampai berbuah banyak. Biarkan nanti rontok siklusnya, terus nanti berbuah cuma 5 butir, 10 butir, nggak apa-apa. Tahun ketiga dia sudah lebih dewasa. Tapi kalau tahun kedua udah dipaksa untuk berbuah banyak, wassalam, siap-siap mati. Terus yang lain nih, apa itu? Itu ada peluang, ada miki kebanyakannya ini di bawah. Nah, batang-batang yang di dalam buangin. Terus itu yang ke atas potong aja. Itu kan vegetatif terus nih kok. Yeah. Potong agar segera masuk ke generatif. Karena batangnya sudah besar. Bareng kok ini. Betul. Nek jangan biarkan ini nanti larinya ke atas terus ke bawahnya kurang
dipangkas di atas ngenten, Nggih. tek, itu otomatis dia makanan yang tadinya untuk suplai ke sana fokusnya ke bawah, batang bawah. Sehingga batang bawah jenengan sama perakaran itu berkembang bagus. Sehingga bahasanya nanti mati nggak akan terjadi. Karena pohon itu butuh belajar stres, dipotong stres, dipotong stres. Ketika dia sudah sering melalui masa-masa stres, maka dia akan jauh lebih kuat. Padha karo urip. Nek wis kulino bangkrut, kulino rekoso itu menghadapi hidup tuh kuat. Tahan banting saya. Tahan banting. Dan ini ada varietas kendil, ini ada satu ini. Kendil ya? Kendil. Pertumbuhannya ya agak lumayan. Ini kemarin diserang hama kutu kebul, ya sempat ya stres nih. Kalau ini alhamdulillah sembuh. Oh iya. Kendil ini. Emang kendil tuh paling seneng, paling dihajar kutu kebul paling seneng. Daunnya lebar, terus teduh. Jadi metode kami adalah tanam dari biji sampai usia 2 tahun maksimal, karena 2 tahun sudah mencapai ke sini sebesar ini. Setelah 2 tahun ini perakarannya udah bagus. Ini tebang, ini buangin, baru nanti pucuknya kita sambung dengan varietas yang memang sudah teruji. Jadi jangan nunggu seperti itu 4 tahun, 5 tahun. Jadi ini waktu yang tepat. Sehingga ini nanti waktu panennya sama dengan itu. Yang duluan, maksudnya yang disambung pucuk. Pucuk. Kita beli dari bibit yang sudah disambung dengan ini bibit yang belum disambung. Waktu panennya akan sama, tetapi hasilnya jauh berbeda. Jauh berbedanya dari mana? Perakarannya jauh lebih kuat. Oh ya. Masuk. Gitu loh. Ini setelah di TW makan waktu sekitar 1,5 tahunan sampai bisa berbunga. Berarti makan waktu 3,5 tahun. Baru berbunga ya? Iya. Tapi hasilnya nanti dengan itu kita lihat nanti. Bisa lebih perakarannya banyak ini. Lebih kuat, stressingnya lebih kuat. Itu. Tapi kalau di bawah 2 tahun jangan dulu. Atau batang sebelum segini atau masih seperti ini jangan dulu. Karena akarnya masih akar vegetatif. Kalau 2 tahun lewat, usia emas vegetatif sudah kelewat. Jadi tanaman sudah masuk ke generatif. Sebenarnya ini tidak harus sampai 2 tahun, Mas. Tidak harus sampai 2 tahun seperti ini. Karena ilmunya adalah ketika 1 tahun segini, ya, itu udah kita potong pucuk atasnya. Jadi batang bawahnya udah lebih besar. Setiap tanaman, alpukat nih yang kita potong pucuknya, dia akan larinya ke batang bawah. Memperbesar. Sedangkan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memperbesar batang. Jadi bukan untuk ini mau dibuahkan. Caranya apa? Ya ini sekarang saya buka. Mestinya tanam dari biji benar. Terus kemudian pruning pemangkasan dari awal. Sehingga batang 2 tahun itu udah lebih dari ini. Bisa malah sebesar betis. Besar kaki. Nah, begitu udah sebesar ini, langsung buangin. Kalau udah seperti ini jangan sortir. Ini satu di sini, satu di sini, satu di sini. Yang tengah jangan buang. Walaupun pertumbuhannya bagus, di bawah ini buang. Ini. Jangan pernah nyambung top working ada di tengah. Tapi harus keluar. Nah, ini walaupun bagus buang. Jadi optimalnya di sini. Dan sewu, ini kan sudah masa kritisnya udah kelewat toh. Oh iya. Nah, ini jangan bisa pilih di sini. Nah, 1, 2, 3 ini nanti cari yang terbaik. 1, 2. Ini buang. Ini salah satu aja. Nih 1, 2 nih. Jangan TW nanti. Berarti dipelihara satu-satu nggih? Iya, satu-satu. Dah, ini udah optimal nih. Ini 1, 1, 1. Ini diperkecil aja nih. Jadi ini di TW semua 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harapannya nanti di sini 1, 1, 1. Kalau ini tumbuh 2, 1 matiin. Potong ya. Inilah masa yang ditunggu-tunggu oleh petani ketika nanam dari seedling.
Setelah usia seperti ini, akar udah jadi, ini kita buang, ini potong. Dan tunggu 2 bulan, setelah itu kita top working. Sudah, ini investasi yang sudah nggak akan gagal. Nggak, potongnya nggak di sini ya Pak? Lebih baik agak tinggi. Agak tinggi. Seperut. Meter mungkin ya? Ya, semeter. Ini pas. Jangan coba nanti. Yeah. Jangan mempertahankan ini. Jangan buang waktu. Sudah tebang aja top working dengan varietas yang jangan jual miki mudah, tanam miki. Betul. Gitu loh. Jangan nunggu ini 2 tahun lagi. Baru jangan, waduh, nyesel saya. Lakukan sekarang dan 2 tahun lagi ini udah setoran. Siap. Inilah usia optimal untuk melakukan top working. Dan titik pemangkasan ada di atas, pegang. Terus naik dikit. Nah, segitu. Dan itu 2 ranting kiri kanan, lakukan penebangan. Nah, itu dipotong, ini potong. Terus nanti ditebang pohonnya setinggi itu. Dan biarkan 1 sampai 2 bulan tunas seperti itu tadi, baru dilakukan top working. Selesai. Ini kemarin di top working sama Mas Mon. Iya. Nah, ini. Tapi kondisi masih banyak ranting ke atas. Oh gitu. Jadi gini Mas, kalau mau top working, pertama kita lihat dari bawah. Itu Pak. Jadi dari bawah itu ini potong. Nah, satu lagi. Nah, ini sumber persoalannya. Ketika kita menyisakan batang ranting seperti ini, makanya batang ini akan bertumbuh dan itu mengurangi nutrisi. Akan terbuang. Nah, cukup di sini Mas. Cukup di sini dipotong gergaji rata. Kalau nggak mau rata dimiringin agar air lari. Jangan top working dengan pola seperti ini, main potong gitu. Jadi kalau mau top working, disiapkan dulu batang bawahnya benar-benar di ini ranting-ranting dipotong dari pangkal, sehingga ini nanti dibuang. Jangan biarkan bertumbuh. Setelah itu dipotong rata atau miring dikit, tunas baru disambung. Nah, kalau ini gimana Pak? Ini kemarin ada trubus, kami sambung jadi. Apakah ini harus diikhlaskan atau? Ikhlaskan, buang. Itu udah sambung jadi. Ini udah jadi. Nah, itu bawahnya potong langsung. Sini ya? Oke. Jadi kalau top working jangan sayang-sayang yang lain. Kemarin kebetulan ini tumbuh tunas. Oke, tebang aja. Ini ya? Oke. Langsung tebang aja, terus nanti dimatikan biar optimal ini. Siap. Gitu. Makanya tanaman subur itu sebenarnya tugasnya adalah membentuk batang bawah dulu agar kuat. Kalau batang bawah itu besar, otomatis perakaran juga kuat. Nggak usah digali akarnya, udah pasti akarnya bagus. Asal batang kuat, gede gitu. Nah, tinggal kalau sudah batang gede, tinggal ini batang yang ke atas itulah harus segera dibuahkan. Kalau enggak, ya tadi seperti saya bilang, sudah lulus SMA tapi masih pengen main-main, belum pengen punya penghasilan. Banyak di kebun-kebun lain seperti ini banyak Mas. Usia udah 4 tahun tapi terus vegetatif. Nah, kalau seperti itu solusinya adalah kita ikut campur. Pruning ekstrim terus pengeratan. Mas Temon ini menginspirasi saya untuk mengembangkan tanaman alpukat skala luas di Gunung Kidul. Karena apa yang saya pikirkan tentang menanam seedling ternyata sudah dibuktikan sama beliau. Cuman ada beberapa trik yang Mas Temon kurang paham, belum dapatkan. Nah, sekarang sudah dapatkan. Perkara mau diaplikasikan sama beliau sama tidak itu ya sudah saya sampaikan. Nah, seperti ini udah 4 tahun ya Mas? Ya udah 4 tahun tuh. 4 tahun. Kalau saya 4 tahun ini saya udah nggak mikir, langsung saya tebang semuanya. Saya ganti varietas yang memang sudah profit di lapangan. Mas Temon dikejar, Mas aku minta alpukat ini. Apa itu udah sambung. Karena ini tinggal sabar. Tahun ini kita nggak panen nggak apa-apa lah, tahun besok. Tapi 2 tahun sudah pasti berbuah. Top working itu cepat Mas. Itu juga udah jadi sebenarnya. Ini kan jenengan top workingnya eman-eman.
Separuh-separuh. Iya, separuh hati. Nah, seperti ini kan separuh hati. Batang yang ke sana ditebang, terus ini tunas, terus disambung dan menghasilkan varietas yang dia inginkan, tapi yang batang utamanya tetap berproduksi. Sehingga ini nanti sampai setahun 2 tahun pun ya tetap begini. Nah, ini salah satu top working yang tidak saya sarankan. Top working terbaik bukan seperti ini. Pucuk di atas disambung, bukan. Top working yang tepat itu adalah 1 meter tebang. Kemudian tunasnya langsung sambung. Karena nanti sambungan hasil top working ini nanti akan besarnya sama. Akan menyatu dengan batang ini. Tapi kalau seperti ini nanti tidak. Akan banyak dahan-dahan baru yang terus kita wiwil seperti ini, kita buangin, yang itu bukan varietas yang kita inginkan. Ya, terima kasih ilmunya, mudah-mudahan Amin, amin. bermanfaat untuk semua. Alhamdulillah. Nah, ini Thailand, ini Kurnia. oh. Tapi nanti disate boten. Yo kaya man-man sate man. Cenderung tak naik-naik. Alhamdulillah. Total udah berapa ratus pohon? Kalau pribadi ya 300-an, yang sama adik kakak ya 500-an. 500-an. Jadi masalahnya jangan kemarin udah panen ya. Jadi sayang untuk di TW kan. Dia dapat berapa Pak Thomas? Nah ini pemirsa, alhamdulillah hari ini kita main ke kebunnya Mas Temon dan kita dapat banyak hal yang bisa kita petik dari pengalaman Mas Temon, belajar dari pengalaman Mas Temon. Jadi rupanya beliau tanam biji karena waktu itu Mas Temon belum menemukan belum tahu bibit-bibit sambungan. Di samping itu mungkin Pak, modalnya juga mungkin ngepres. Nah, satu poin itu sebenarnya yang dilakukan Mas Temon sudah benar. Justru yang terbaik malah yang dilakukan Mas Temon, yaitu menanam dari biji. Cuman mestinya seperti tadi, ketika biji itu udah usia 2 tahun, sebesar batang belakang ini, sebesar betis, itu segera dipotong setinggi 1 meter dan pucuknya disambung dengan varietas unggul. Nah, untuk mendapatkan varietas unggul kita cukup bisa beli bibit atau beli entres yang dipercaya, terus kita sambung. Nanti dari sambung itulah akan tumbuh varietas yang unggul tadi. Memperbanyaknya kalau itu nanti sudah masuk ke generatif. Vegetatif bisa nggak untuk disambung? Sangat bisa. Tetapi belum menjamin 100% sama dengan indukannya. Banyak bibit ditanam terus kemudian dirajang. Bahasanya dirajang kalau bahasa pembibit. Iya. Diperbanyak. Akan berbuah sama dengan itunya? Bisa sama. Kalau beruntung bisa 100% sama. Tapi bisa 80% sama, bisa 60% sama. Yang menjamin 100% sama yaitu ketika entres itu berasal dari batang yang sudah masuk ke generatif. Gitu. Masuk ke generatif itu artinya secara umur sudah usia di atas 2 tahun. Atau top working di usia 1 tahun ke atas. Karena tanaman yang usia top working di atas 1 tahun itu sudah mulai berbunga, mulai masuk ke generatif. Tapi kalau tanam dari kecil itu masuk di up 2 tahun. Jadi rata-rata 2 tahun perawatan benar dia udah keluar bunga kan. Nah itu udah masuk ke generatif. Walaupun 2 tahun itu adalah masa generatif awal. Belajar misalnya. Belajar. Itu. Jadi kalau sekarang untuk mengejar entres ya memang dari bibit rajangan itu yang sekarang beredar di mana-mana. Jarang sekali orang mau bersabar menunggu sampai berbuah baru kita kembangkan. Seperti Miki.
Miki sekarang jadi primadona, ditanam di mana-mana. Tapi kaedah dari Miki yang premium itu seperti apa, mereka nggak kejar. Tanam sembarangan, bibit nggak jelas, Iya. kemudian ketinggian di DPL berapa Miki itu optimal nggak dipelajari, sehingga ada yang nanam di 1000 DPL, 800 DPL, termasuk saya tanam 2000 pohon Miki. Tapi ya sekarang udah ada sekitar 500 pohon udah kita TW. Begitu udah 2 tahun ini udah langsung kita tebang, kita TW dengan varietas yang memang di situ di 800 DPL itu sudah adaptif. Terbukti istilahnya. Iya, kayak jenengan ini yang sudah terbukti, udah nggak usah dengerin banyak omongan orang. Terbukti hasil panen bagus, diterima pasar, udah itu perbanyak. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat karena ini penyakitnya petani. Petani itu punya sayang. Saya pun sama, eman-eman. Nah ini cuman eman-emannya Mas Temoni berlebihan saya bilang. Karena terlalu banyak yang akhirnya TW, satu contoh TW, ini batang utama, ini batang yang kedua dipotong, tunas disambung, tapi ini nggak dipotong. Itu sayang yang salah. Sayang yang satu berharap masih berbuah, ini berharap ini. Sayang salah. Kalau mau fokus ke yang batang yang sekarang, ya udah nggak usah TW. Tapi kalau kita mengejar masa depan, jangka 2 tahun ke depan saya buah itu produktif yang bagus kualitasnya, sudah tebang dari sekarang. Tahun besok kita puasa dulu nggak panen. Kita ganti dengan varietas yang memang di pasar nanti berkompetisi. Kalau sekarang ada varietas-varietas lokal yang unggul, yang kemarin kita nyobain ya, lokal Gunung Kidul yang tembus ke Jakarta. Saya bilang begini, nikmati dulu sampai tidak ada varietas-varietas lain yang lebih baik. Selagi varietas yang lain sudah berproduksi, maka varietas itu akan tumbang. Kenapa? Jangan barusan bilang, California ini dengan ini manisan mana? California. Ini dulu nggak ada. Ini yang merajai. Pada saatnya ini akan pensiun, Mas. Betul. Pada saatnya ini walaupun sampai pertahankan, tetap ini yang akan merajai. Karena orang udah mengejar cita rasa bahwa pepaya California ini lebih manis, lebih gurih, lebih enak. Di pasar pun nilainya juga lebih Unggul. Harganya, terus ini pas, nggak terlalu besar. Banyak keuntungannya lah. Dagingnya tebel. Daging tebel. Nah, sama dengan alpukat yang kita bahas tadi. Ketika Pak Iwan ini punya varietas di rumahnya. Sudah 7 tahun, 8 tahun. Sekali produksi banyak. Kalau dijual benar ya jutaan. Cuman ada satu kelemahannya, alpukat itu kuning iya, tebel iya, agak basah. Sebenarnya kalau dijual juga udah top, udah bagus. Cuman ketika kita nyobain tuh makan alpukat SBY, kok jauh. Tuh makan coba Diana, kok jauh. Tuh coba Apenina, lah kok makin jauh. Akhirnya lemes dia. Gimana mau dipertahankan? Hanya di TW. Eksekusi dan sekarang sedang di TW dengan varietas yang menurut kita akan merajai, salah satu varietas yang akan merajai pasar nanti di 5 tahun yang akan datang. Sekarang mungkin cerita itu apa itu, tapi nanti 5 tahun yang akan datang, ketika itu produksi sudah banjir, orang akan memilih varietas ini. Makanya alpukat itu sebenarnya ilmunya bukan ilmu langitan, bukan ilmu seperti durian. Saya jujur, durian saya mentah. Saya belajar dari senior-senior yang main durian dan saya belum sanggup untuk masuk durian. Karena ilmunya lebih komplit, lebih kompleks. Saya belum pengen masuk ke sana. Saya akan fokusin alpukat dulu. Matangkan alpukat sampai 5 tahun ke depan, sampai panenan kita banyak dan kualitas kita sudah berkompetisinya bukan ke alpukat lokal. Sudah bicaranya Diana ada berapa ribu ton, SBY ada berapa ribu ton, Miki ada berapa ribu ton. Nah di saat itulah kita baru belajar nanti
yang lain. Jadi pertama tadi adalah penanaman dari seedling yang sudah dilakukan Mas Temon, itu udah benar. Terus koreksi adalah pelaksanaan TW usia 2 tahun, dan itu sampai sekarang udah usia 4 tahun dilakukan tapi setengah hati. Dan yang ketiga adalah ternyata ini mendukung apa yang kami teorikan, bahwa tanaman seedling itu lebih optimal dibandingkan tanaman dari sambung. Dan itu tadi di video tadi kita bisa buktikan tanaman seedling dari Mas Temon ini udah usia 2 tahun sudah besar sekali. Dengan tangan dewasa. Tangan dewasa. Tangan saya masih kecil, tangan Mas Temon gede lagi. Tapi yang bibit sambung yang tahun kemarin saya ketemu sama Simbo itu jauh. Pertumbuhannya sampai sekarang pun jauh. Lebih optimal yang sambung yang dari seedling. Dan itu satu solusi. Makanya pertanyaan tadi, saya nggak punya modal, belum punya duit, belum punya ilmu, cocok. Solusinya apa? Tanam seedling. Kalau sekarang beli bibit yang sudah disambung kan ada harganya. Yang bagus 100.000, yang umum 60, 50, bahkan kalau yang udah besar dongkelan itu sampai 200.000, 250.000. Kali berapa batang? Di saya itu hampir 8.000 pohon. Tapi ya mereka maunya buang duit, ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak mau buang duit, saya tanam dari seedling. Yang di Gunung Kidul ini atau? Semua. Di Gunung Kidul ini kita sudah tanam hampir 5.000 pohon. Dan ini kita siapkan tahun ini kita tanam 50.000 pohon, insya Allah. Terus di Ciamis kita sudah hampir 30-40.000. Itu seedling semua atau? Seedling semua, nggak ada yang sambung. Seedling semua. Sehingga 2 tahun yang akan datang kita sibuk nyambungin. Siap. Gitu. Sibuk nyambungi. Gunung Kidul ini potensial, dan kami yakin 3 tahun yang akan datang kita bisa ngikut nanam lah di Gunung Kidul bangsa 100-200.000 pohon alpukat. Nanti ya jualnya kemana? Ya urusan marketing lah, saya nanam aja, saya petani. Betul. Kita produksi aja. Iya, produksi aja. Saya nggak peduli dengan marketing. Yang saya pedulikan kualitas buah saya bagus. Orang butuhin ada. Minta berapa? 1 ton kok 1 ton. 10 ton ada, 100 ton ada. Silahkan jual. Jadi kita berbagi. Saya petani, Mas Temon nanti pedagang, silahkan monggo ambil. Nggak perlu modal, sekarang tanam seedling. Ya walaupun seedling tapi juga harus Pak ya, untuk babat alasnya itu. Betul. Bersihnya. Iya. Terus nanti waktu kemarau nyiraminya harus punya tandon. Iya. Makanya ya saya investasi besar di Gunung Kidul karena niatnya udah ketemu lah, ini investasi yang paling keren menurut saya. Di tanah kelahiran saya kembangkan perkebunan tapi nggak berbentuk kebun, tapi masyarakat tanpa disadari membawa keberkahan buat mereka. Jadi 5 tahun 10 tahun yang akan datang kita sudah berani pensiun dini, udah tinggal nunggu kebun, udah kita ngurus anak, main-main. Ya demikian tadi obrolan kita bersama Mas Temon. Mudah-mudahan membawa manfaat, dan apabila ada pertanyaan seputar budidaya, pengalaman-pengalaman, silahkan. Dan jangan lupa bantu subrek-nya agar kita tambah semangat, like, comment, and share, karena itu membuat kita jadi semangat untuk bikin konten-konten, Mas. Betul. Saya tadinya tidak terlalu tertarik dengan YouTube, begitu sekarang akhirnya saya semangat untuk bercerita, karena satu hal yang saya pikirkan, ketika saya bikin konten, anak cucu saya nanti akan mendapatkan ilmu secara terus-menerus dari apa yang saya wariskan. Syukur-syukur teman-teman pemirsa yang memang membutuhkan
bahan pembanding untuk budidaya alpukat, karena kami bisanya juga budidaya alpukat, dan ini juga masih proses belajar. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Bukan berarti kami menggurui, bukan, sama sekali bukan. Belajar bersama-sama. Bareng-bareng belajar. Makanya saya silaturahmi ke Mas Temon. Apa yang bisa saya dapat, saya bagi buat Mas Temon. Apa yang ada di Mas Temon, saya minta izin untuk saya ambil ilmunya, hikmahnya. Oh, begini. Insya Allah semuanya membawa manfaat. Terima kasih telah setia menemani petani miliarder, dan sampai hari ini kita sudah punya 3.000 subscriber, Mas. Nggak nyangka baru 1 bulan bikin channel loh. Itu luar biasa. Kalau nggak support kalian, kita nggak akan sesemangat ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu membawa manfaat. Salam dari petani miliarder, dari Gunung Kidul, dari kebun Mas Temon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.